Pada Bapak silakan. Oh, ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah yang ulun hormati, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh barokah ini, bulan suci Ramadan. Yang rasanya baru saja saya memberikan tausiah subuh dulu, tapi setahun yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, ibadah puasa Ramadan pertama kali disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Artinya pada tahun kedua setelah Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kemudian pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan wafatnya beliau pada tahun ke-11 itu belum sempat menemui bulan Ramadan. Sejarah menyebut beliau wafat pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Sehingga dengan demikian, jika kita berkalkulasi, berhitung, ternyata Rasulullah itu sepanjang hidupnya, sejak disyariatkan ibadah puasa Ramadan, hanya sempat menemui puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Bersyukur kita bandingkan dengan diri kita. Ulun ini tahun ini Pak Ai ganap usia 60 tahun. Nah, tapi belum merasa tua apa itu Pak, masalahnya lelakian nih. Rasa sanggup aja lagi itu nih. Kalau saya berhitung, anggaplah misalnya saya ini sudah mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan ketika berusia 10 tahun. Maka dengan demikian sampai dengan tahun ini 1446 Hijriah, berarti saya sudah menemui puasa Ramadan ini berpuasanya sebanyak 51 kali. Apalagi pian yang lebih tua daripada ulun, gitu. Nah, mudah-mudahan semakin kita sering bertemu dengan ibadah puasa Ramadan ini, la'allakum tattaqunnya itu bisa kita raih. Nah, jadi pada tahun kedua Hijriah itu turun ayat 183 surah Al-Baqarah yang ulun yakin kita semua sudah hafal ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kebetulan umat Islam pada saat itu ketika ayat ini turun, kemudian mereka pertama kali melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan pada saat itu pula sedang terjadi Perang Badar. Dalam sejarah Rasul, Perang Badar itu adalah satu-satunya perang antara umat Islam dengan kafir Quraisy yang disebut sebagai perang yang paling besar. Paling besar. Kenapa demikian? Karena jumlah kekuatan tentara dan persenjataan umat Islam sangat jauh tidak sebanding dengan jumlah dan kekuatan senjata kaum kafir Quraisy. Tetapi umat Islam bersama Rasulullah berhasil memenangkan pertempuran ini. Itu pun kalau kita membaca sejarah dan hadis Rasul, jika bahasa kita wahin itu, Nabi itu gugup juga Pak Ai, ketika akan menghadapi perang itu. Makanya sampai-sampai di malam hari sebelum peperangan besok terjadi, itu Rasulullah itu kan lama seperti bersujud gitu, tapi bukan sholat. Di permukaan bumi, karena lamanya beliau seperti bersujud, ada salah seorang sahabat mendekati apa yang dilakukan Rasul. Ternyata dalam sujud itu beliau panjang membaca doa kepada Allah,
dalam rangka menghadapi perang Badar itu. Di antara doa yang beliau ucapkan itu adalah yang didengar oleh sahabat tadi, Allahumma in tuhlik hadhil asabah la tu'bad ba'daha fil ard. Ya Allah, jika kami yang kecil ini kalah dalam pertempuran perang Badar ini, la tu'bad ba'daha fil ard, maka engkau tidak akan pernah ada lagi yang menyembah di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena berdasarkan intel-intel dari Rasulullah, kaum kafir Quraisy itu habis-habisan dalam perang Badar itu. Bahkan mereka menyiapkan ratusan ekor onta untuk disembelih, untuk berpesta pora, merayakan kemenangan. Karena hitung-hitung di atas kertas itu pasti kafir Quraisy itu menang. Bahkan kalau mereka menang, semua orang Islam itu habis dibunuh, bukan hanya Rasulullah. Para wanita, bahkan wanita yang hamil kalau dia Islam bunuh. Bayi-bayi yang berumur beberapa hari pun itu bunuh. Sehingga umat Islam itu akan habis semuanya. Tidak tertinggal satu orang pun. Nah makanya Nabi mengatakan, kalau kami ini kalah, wahai Allah, pian tuh kada ada lagi yang menyembah sepanjang dunia ini terkembang. Nah berat kan dalam doa Rasul ini. Nah kemudian kita umat Islam berhasil memenangkan pertempuran itu. Bapak dan Ibu sekalian, kaitan dengan itu, bahwa ibadah puasa Ramadan itu berdasarkan hadis Nabi, itu harus kita lakukan mulai tanggal 1 Ramadan. Artinya namanya puasa Ramadan ya harus bulan Ramadan. Cuma persoalannya adalah, bagi kita sekarang ini, kapan tanggal 1 Ramadan itu dimulai? Nah, karena kita kan menggunakan dua penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Ada hadis Nabi menyatakan begini, sangat terkenal hadis ini dan sahih hadisnya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauma. Kata Rasul, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu jika melihat bulan, melihat hilal, melihat bulan sabit. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berhari rayalah, beridul fitrilah jika kamu juga melihat hilal, bulan sabit, bulan Syawal. Itu hadis Nabi. Dan hadis yang kita pakai umat Islam seluruh dunia ini, termasuk Indonesia, NU, Muhammadiyah, HTI, Salafi, segala macam itu, sama hadis yang kita pakai untuk menentukan awal Ramadan ataupun tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Hadisnya itu dipakai. Artinya dari sisi syariat, dalam menentukan awal Ramadan, tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam. Tetapi ketika hadis ini dipahami oleh para ulama, maka muncullah perspektif penafsiran pendapat masing-masing ulama sesuai dengan pemikirannya. Nah, pendapat ulama inilah yang di dalam kajian hukum Islam disebut dengan fikih. Ulun ambil contoh lain sedikit lah, sebelum melanjutkan dikatakan pas sampai di situ tadi anunya itu. Di dalam Al-Quran, kita disebutkan apabila kita ingin sholat, maka kita harus berwudu. Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah. Wahai orang beriman, apabila kamu ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga mata kaki. Ini ayat tentang wudhu. Masih pada ayat yang sama itu mandi. Wa in kuntum junuban fattoharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Sambungan ayat berikutnya pada ayat yang sama tentang tayamum. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu.
Ulun kada usah memberi contoh sampai ke tayamum. Yang wudhu saja tadi di situ ada kata atau kalimat wamsahu birusikum. Ayat nang ulun bacakan ini syariat ngarannya. Syariat itu sejak ayat itu turun, sejak hadis itu disampaikan Rasul, sampai hari kiamat nanti dan dimanapun sama. Ada perbedaan bahwa baudo itu nang kayak ayat tadi itu nah. Basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, dan basuh kaki hingga mata kaki. Ini syariat. Jadi ayat wudhu yang kita pakai di Indonesia ini kada ada bedanya dengan ayat wudhu yang dipakai di Amerika oleh umat Islam, di Arab Saudi, di negara-negara Timur Tengah. Tapi ketika ulama memahami hadis ini, saya ambil salah satunya contoh tadi, wamsahu birusikum. Dan sapulah kepalamu. Lalu ulama berpendapat, pertanyaannya, bagaimana cara menyapu kepala dalam berwudu? Ada ulama yang menyatakan harus seluruh kepala disapu. Berarti mulai muka nih sampai ke belakang ini. Tapi ada ulama kadosa semuaan, sebagian aja. Sebagian itu pun macam-macam, ada yang sepertiga, ada yang separoh. Bahkan Imam Syafi'i yang menjadi imam kita, kan kita Indonesia kan kebanyakan Imam Syafi'i, itu madhab kita, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan minimal 3 helai rambut yang tersapu, maka itu sudah termasuk dalam kategori wamsahu birusikum. Maka pendapat yang menyatakan menyapu kepala seluruh kepala, sebagian itu pun macam-macam, itulah fikih. Nah, ulun kalau di kampus tuh ulun tekankan benar mahasiswa nang itu. Artinya kita harus bisa membedakan mana yang syariat, mana yang fikih. Sering kita berdebat dalam masalah fikih. Padahal dalam kajian hukum Islam, fikih itu kan hanya cabangnya, bukan pokok. Bukan pohon, ibarat pohon, bukan batang pohonnya, apalagi akar. Akidah itu kan akar. Tuhan kita sama-sama Allah. Ya kalau Nabi terakhir kita ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab suci kita sama-sama Al-Quran. Itu akidah, adalah beda di antara kita sama. Di pohonnya pun di syariatnya sama. Al-Qur'annya NU dengan Al-Qur'annya Muhammadiyah itu sama. Ada berbeda. Ada nih Al-Qur'an versi NU, Al-Qur'an versi Muhammadiyah, kada ada kalau sama kita. Itu pohon. Tapi ketika orang memahami pohon ini, ulama tadi muncul cabang. Cabang itulah fikih. Jadi kita jangan terlalu mempersoalkan fikih. Termasuk dalam menentukan awal bulan Qomariyah, awal Ramadan itu apabila itu fikih. Tapi syariatnya sama. Apa tadi ayatnya? Hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauma. Jadi kata Rasul, berpuasalah kamu jika melihat bulan, berharilah jika melihat bulan, fa in ghumma alaikum, jika pandangan matamu tertutup. Nah, tertutup itu maksudnya kabut gitu kan, ada awan atau apalah, pokoknya kita kada kawa melihat hilal itu nah. Fa akmilu iddata sya'bana 30 yauma. Maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Karena bulan Qomariyah itu ujar Nabi dengan bahasa isyarat kan 12 bulan nih. Nah, 6 bulan yang jumlahnya 29 hari dan ada 6 bulan yang jumlahnya 30 hari. Makanya jumlah hari dalam tahun Hijrah itu hanya 354. Bukan 365. Pian hendak menghitung zakat lah harus menggunakan 354 hari Pak, jangan 365. Tahun Hijriah yang dihitung. Nah, kalau tahun tadi mengeluarkan zakat bulan Ramadan, berarti sampai Ramadan setahun sudah. Padahal Ramadan tahun tadi itu bulan apa? Kalau Masehi itu kan? Bulan April kah begitu ya? Maret juga, tapi sudah ya. Ini kan bamaju itu. Jadi jangan dihitung menggunakan tahun Masehi. Nah, hadis tadi menyatakan apa? Ujar Nabi, bila pandangan mata kita tertutup, terhalang untuk melihat hilal bulan Sabit tadi, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Berarti kalau begitu, asal muasalnya Sya'ban ini 29 hari.
Cuma kalau kita kadakwa melihat bulan tadi, maka ditambahlah sehari menjadi 30. Nah, kita bersyukur tahun ini alhamdulillah kita sama. Kita sama-sama mulai puasa hari ini. Nah, kada tahu hari rayanya kenapa Ulun ingin sampaikan ya, ternyata Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab, wujudul hilal, kemudian NU dan pemerintah menggunakan metode ru'yat, disebut ru'yatul hilal. Nah, ulun mohon maaf kalau menjelaskanlah, kalau nang sudah tahu ulun mohon maaf. Wujudul hilal itu artinya, hilal itu kan bulan sabit. Bulan sabit di ufuk barat. Malam tadi itu nah, pas maghrib. Jadi ketika matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban, kemarin hari Jumat itu nah, terbenam berarti kan masuk maghrib itu. Nah, pada saat itu apakah hilal itu muncul di atas ufuk? Di atas ufuk itu apalah bahasa lain itu, ufuk itu horizon, Mbak. Jadi kalau pian kayak ini, nah misalnya ada laut lah, berdiri kita di pantai, lalu melihat ada langit bertemu dengan permukaan laut, maka pertemuan antara kaki langit dengan permukaan laut itu disebut dengan ufuk. Itu kalau laut. Kalau kada ada laut, pang lihat kayak ini, apakah ujung permukaan bumi itu bertemu dengan batis kakinya langit, itulah ufuk. Nah, maka di arah barat itu, anggaplah coba pian membayangkan dari sanalah melihat meja ini bumi itu nah. Nah, bumi, berarti ufuknya di sini kan langit nih. Nah, berarti ufuknya di sini. Ketika matahari yang di atas tadi tenggelam, berarti di bawah ufuk kan dia. Apakah bulan sabit tadi muncul tidak? Nah, di situ titik persoalannya. Bulan sabit itu ya hilal tadi. Dan posisi hilal itu pasti nang kayak ini. Jadi bila sedang melaporkan, ulun melihat jar bulan kayak posisinya kayak ini, ya sedina atau sata salah itu. Ya kan, karena matahari di bawah menyinari piringan permukaan bulan kan, jadi kayak ini posisinya. Nah, jadi berdasarkan hadis tadi ya, Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, ini fikih ini. Nah, sementara dalam hal ini pemerintah, Kementerian Agama, NU itu menggunakan ru'yatul hilal. Jadi kalau wujudul hilal itu meskipun kada kelihatan, tapi faktanya bulan itu sudah di atas ufuk gitu, nah itu namanya wujudul hilal. Nah, kayak ini misalnya kayak tahun tadi rasanya Pak Tarmizi ini batakon pas ulun memberi kuliah subuh atau apa, kada ingat ulun di mana posisi pian Pak. Ulun sudah memarkir mobil di muka masjid ini. Ulun jawab oleh WA, ulun sudah sampai di muka masjid, Pak. Berarti meskipun Pak Tarmizi ini kada melihat diri ulun, tapi ulun sudah wujud. Awak ulun tuh sudah ada di sini meskipun sidin kada melihat. Itu ibaratnya yang wujudul hilal tadi. Tapi kalau ru'yatul hilal, sidin batakun di mana pian di muka masjid, kada percaya. Keluar sidin ke masjid melihati ulun, ada sedapan nur muslim, itu ru'yat ngarannya, melihat langsung dengan mata. Kita jangan mempertentangkan antara keduanya ini. Masing-masing punya argumentasi ya. Nah, jadi tadi pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Agama, kemudian Ormas Nahdlatul Ulama menggunakan ru'yatul hilal. Karena hadisnya itu nangka itu sumu li ru'yatihi, kan ru'yat, bukan sumu li hisabihi, kadang itu Muhammadiyah kan menggunakan hisab, perhitungan cukup di anu aja, kada perlu melihat bulannya. Yang penting menurut hitungan ilmu falak, ilmu astronomi, bulan itu sudah wujud. Nah, kalau yang ru'yatul hilal tadi memang harus dilihat. Makanya apa ujar Nabi ujung ayat tadi apa? Bila pandangan mata kita tertutup, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, untungnya pas kita sama tahun ini, kenapa? Hampir seluruh Indonesia sebenarnya kabut. Bulan tuh kada kawa dilihat. Tetapi di Aceh kawa.
Maka penglihatan orang di Aceh inilah yang dijadikan dasar oleh Kementerian Agama untuk menentukan dimanapun meskipun hanya satu yang melihat, maka berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Padahal di Papua kada kelihatan, di Sulawesi kada kelihatan, di Jawa, Kalimantan kada kelihatan hilal itu. Tapi di Aceh, yang paling ujung barat tuh malah kelihatan. Jadi di sini apa? Pemerintah menggunakan itu. Jadi jangan, maksud saya begini, jangan kalau mana nang bujur lah antara hisab, jangan ditakuni nang kayak itu. Kalaupun ditanya menurut ulun nih, kedua-duanya bujur. Berarti pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama itu memahami teks hadis itu secara tekstual, kalau istilah kami di perguruan tinggi. Karena bunyi hadisnya tuh ru'yat, bukan hisab. Nah, sekarang bagaimana dengan yang hisab? Bubuhan Muhammadiyah kan menggunakan hisab, kada ru'yat, wujudul hilal. Mereka menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi, dihitung posisi bulan, posisi matahari itu terhadap bumi kayak apa. Nah, menurut hitungan hisab, ketika maghrib tadi malam tuh, itu posisi bulan itu antara 3,7 sampai dengan 5 derajat di atas ufuk. Artinya dari segi wujudnya, hilal itu sudah di atas ufuk, meskipun tidak kelihatan. Nah, cuma di kalangan pemerintah, Kementerian Agama, dan NU, posisi di atas ufuk itu pun ada kriterianya lagi supaya kawan dilihat. Jadi sekarang ini ditentukan salah satu kriterianya bahwa posisi bulan di atas ufuk itu minimal 3 derajat. Apabila di bawah 3 derajat, menurut ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dipastikan bulan itu kada kawa dilihat dengan menggunakan alat apapun. Meskipun sudah wujud, ujar Muhammadiyah, tapi ujar Kementerian Agama dan NU, biar wujud, kada kawa dilihat, kan hadis itu ru'yat di situ. Nah, sehingga jika tadi posisi bulan di bawah 3 derajat, ada yang melaporkan, yang lain ini kada kawa melihat, tapi ada yang melaporkan, ulun melihat hilal, jar Sidin. Padahal posisi hilal itu di bawah 3 derajat, maka pendapat yang bersangkutan itu wajib ditolak. Karena menurut ilmu pengetahuan, kadang mungkin bulan itu bisa saking tipisnya kayak itu, menggunakan alat pun kadang-kadang bisa dilihat. Nah, sementara, ini ulun membanding-bandingkan aja, Pak, ulun kada berpihak kemana-mana, karena ulun ini dosen tuh harus netral dalam ilmu pengetahuan tuh. Walaupun keyakinan kita tentu memingkut salah satunya kan begitu. Nah, jadi apa tadi? Bagi Muhammadiyah, derajat itu kada penting, yang penting apakah hilal itu sudah di atas ufuk. Jadi kalau bulan tuh 0,01 derajat saja di atas ufuk, itunya bulan artinya sudah baganti. Lihat aja kena, tanggal 14 Ramadan, itu malam hari, berarti malam ke-15 kalau Ramadan itu. Ramadan sudah tanggal 15 ketika maghrib masuk itu, tanggal 14 Ramadan, lalu maghrib berganti tanggal tuh. Kalau Masehi kan berganti tanggal pukul 00.00 tengah malam. Tapi kalau kalender Hijrah itu berganti tanggal tuh ketika waktu masuk maghrib itu berganti tanggal. Lihati kena tanggal 14 Ramadan pas maghrib itu masuk apalagi lembah Isya, kalau ada bulan muncul dipastikan itu bulan purnama. Berarti kalau purnama itu kan 15 sudah umur bulan tuh, 15 hari maksud ulun. Nah, itu untuk membuktikan tadi nang wujudul hilal itu, bujurlah wujudul hilal tuh bahwa hari ini tuh tanggal 1 sudah gitu tuh. Cuma ini pun jangan lalu dijadikan sebagai bahan perdebatan. Ini misalnya awal puasa kita berbeda. Muhammadiyah berdahulu. Pian berdudi gitu kan nang empat pemerintah. Lalu kadang-kadang bubuhan Muhammadiyah nih lihat jatuh purnama. Kalau malam ini berarti bujur ampun kami 15 sudah. Itu nang sering Pak dia. Jangan. Ini masalah fikih, masalah perspektif. Artinya kalau begitu, menurut ulun nih tata cara menggunakan ru'yat itu ada hadisnya, itu kan. Tapi hadis dipahami secara tekstual,
Muhammadiyah juga menggunakan hadis yang sama, tapi memahaminya secara kontekstual. Apa maksudnya kontekstual? Menentukan bulan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, antara lain surah Yunus. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu adada sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, bagusnya ayat ini, Pak. Berarti Allah tuh membedakan antara sinar dan cahaya. Kalau matahari bersinar, bulan bercahaya, apa bedanya coba? Pian kalau pernah dulu sekolah di aliyah atau SMA jurusan IPA, pasti pernah ketemu dengan ilmu ini. Guru saya mengatakan, bersinar itu adalah memang barangnya itu memancarkan cahaya dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau bercahaya, dia bercahaya tuh karena ada sinar dari benda lain. Jadi pilihan kalau melihat bulan malam hari, parang, itu bukan bulannya yang memancarkan. Tetapi itu akibat karena sinar matahari. Ulun nih besi senter gitu, nah. Ulun senteri, nyalakan senter tuh, berarti senter tuh bersinar apa ya? Tapi kalau senter itu kemudian ulu senterakan ke cermin, cermin tuh mengeluarkan cahaya, maka cermin tuh bercahaya, bukan bersinar. Nah itu ilmu pengetahuan tentang itu teorinya. Berarti pas benar Al-Quran menyatakan, dialah Allah lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Serta menentukan bulan itu beberapa manzilah, beberapa tempat, beberapa gugus. Agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun serta perhitungan bulan dan hari. Ini ayat Al-Quran itu semua hisab, Pak. Menentukan posisi bulan itu di mana, semua ayat Al-Quran itu hisab kada daru ya. Ini maknya jarulun ini khusus mahasiswa ulun rejim padahi, jangan diperdebatkan. Ini kadang-kadang tadi nang Muhammadiyah memperlukan lihat purnama, kalau berarti ampun kami bujur. Ujar nang tadudi tadi lah, bubuhan nikam ini bid'ah menentukan bulan dengan hisab. Kenapa? Zaman Nabi itu menggunakan ru'yah. Bujur aja ayat itu hisab, tetapi Nabi prakteknya menggunakan ru'yat. Bid'ah. Nah, lo basarang-serangan gitu tuh, nah, bahasa sambatan. Cuma ujar nang pakai hisab tadi, bujur aja Nabi menggunakan ru'yat. Kenapa? Ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi belum ada pada zaman Rasul. Sama pian ketika menentukan waktu sholatnya adalah jadwal sholat sepanjang masa di sini, Pak. Adalah, nah, ulun besi di rumah fotokopi gana-gana sampai di kamar itu biar tahu waktu sholat itu kapan. Itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Ternyata kita menentukan waktu sholat memakai ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan menggunakan ru'yat. Cuma kalau hendak tadi bakal karasan kayak tadi itu, nah, hendak ru'yat harusnya menentukan awal masuknya waktu sholat, harus menggunakan ru'yat sebagaimana Nabi. Kayak ini, nah, waktu subuh hari ini kalau kada salah jadwal tadi pukul 4:17. Subuh ini tadi, nah. Kalau menurut hadis kada kayak itu, Pak. Karena jam belum ada pada zaman Rasul. Ya kalau jam ini teknologi loh. Pian harus keluar rumah melihat ini. Gitu nah. Ada kapinapa pantulan cahaya matahari di ufuk timur itu loh. Sebagai pertanda masuknya waktu fajar. Karena subuh itu kan waktu fajar. Kayak kita puasa ini dimulai sejak masuk waktu fajar. Berarti sejak masuk waktu subuh. Bukan dimulai sejak masuknya waktu imsak. Ulun tadi tulak ke sini, ya. Imsak, ya. Rasa haus, Pak. Di laci mobil ada banyak minum, ulun. Imsak, belum fajar. Puasa dimulai sejak fajar. Cuma kenapa ada imsak? Nang kita, kalau hadis itu kan sama seperti lamanya itu membaca sekitar 50 ayat.
Nah, lalu oleh ulama, kalau membaca 50 ayat itu kira-kira 10 menit waktunya. Kan kira-kira juga Pak itu. Nah, waktu subuh tadi pukul 4 lewat 17 menit. Itulah disebut waktu fajar. Nah, di sini biar pian tahu, waktu subuhnya Muhammadiyah itu berbeda dengan kebanyakan bubuhan kita. Kenapa? Muhammadiyah itu diundur 8 menit waktu subuhnya. Jadi kalau ada jadwal tadi pukul 4 lewat 17 menit, maka Muhammadiyah pukul 4 lewat 25, Pak. Kenapa? Teknologi. Jadi kalau pukul 4 lewat 17 menit itu dianggap sebagai masuknya waktu fajar, disepakati bahwa posisi matahari itu di ufuk timur, itu berada di bawah ufuk 20 derajat, Pak. Jadi kalau ini bumi, matahari itu 20 derajat di bawahnya. Ujar bubuhan Muhammadiyah, 20 derajat itu kadang masih. Waktu fajar belum masuk. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi tadi. Kapan masuk waktu fajar menurut Muhammadiyah? Apabila posisi matahari naik 2 derajat dari 20. Naik ke atas maksud turun, bukan turun ke bawah. Berarti kalau naik ke atas 20, naik ke atas itu menjadi 18 dia. Naik sedikit 2 derajat posisi matahari itu. Itulah waktu fajar. Dan 2 derajat itu sama dengan 8 menit. Ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus subuh. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya sama. Subuhnya yang jadi persoalan. Selama ini kita menggunakan posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk. Ternyata setelah diteliti, 20 derajat di bawah ufuk itu masih kadap, masih malam, belum waktu fajar. Ini fikih. Nah, jadi maksud sekali lagi, ini karena di Al-Furqan ini kan banyak orang pintar, makanya Ulun wani menyampaikan kayak ini. Banyak bubuhan pegawai, banyak sarjana, gitu kan. Ada nang doktor segala macam. Jadi Ulun wani jangan menyampaikan karena mungkin mudah aja dicerna. Tapi mohon maaf kalau di kalangan masyarakat bawah Ulun kada wani kayaknya. Karena masyarakat bawah itu sudah memingkut sebuting tuh itu pan bujur. Yang lain salah. Ya kalau palah sulit kadang-kadang diberikan pengertian. Ini pengalaman Ulun palah. Ini sampai jam berapa? Sudah setengah jam ini. Karena waktu subuh kita memang lambat bulan ini kan. Nah, Ulun ada pengalaman ketika Ulun dulu di komplek perumahan itu mendirikan TK Al-Quran, Pak. Tahun 93, 13 tahun Ulun jadi kepala sekolah. Karena masyarakat tuh kada mau Ulun diganti. Padahal banyak duit gaji seorang dia, terpotong nggak sama bayar gaji ustadz-ustadzah nih. Bayangkan Pak Bu, ya, waktu itu Ulun mendirikan TK Al-Quran itu murid pertama itu ada santrinya ada 15 orang. Nah, lalu Ulun tentukan SPP-nya tuh 5.000 sebulan. Ini kalau bayar berataan 15 nih kan 15 kali 5.000 berapa Pak? Tak kumpul duit tuh sebulan tuh 75.000 kalau ustadznya berdua purun lapian menggajinya 1.000 sebulan. Saban hari mengajar duit nang masuk 75. Ada Pak, ini Pak Nardiantoro kepala Kemenak biar tahu juga informasi yang kayak ini masyarakat kita ini. Protes Pak, kok mahal sekali SPP-nya 5.000 katanya, ini kan urusan akhirat. Loh, kada terbalik lah gitu loh. Lalu dia membandingkan, sampai menelpon saya Pak, itu katanya Mestraya itu cuma 1.000 rupiah SPP-nya per bulan. Saya bilang di Masjid Raya itu ustadz-ustazahnya digaji dengan kas masjid, bukan dari uang SPP. Nah, kalau Ulun di situ bukan masjid, langgar Pak, kada ada celingan Jumat tuh kada ada. Coba 75.000 aja tak kumpul pian, menggaji ustadz per orang 1.000 buat 50.000, sisa 1.000 tugas nukar sepidol, mengganti meja yang dinaiki siswa atau patah-patah batisnya sesapu tuh saban hari patah tangkainya, belum akan-akan. Ini maaf Pang, kadang nah kayak namanya ceritakan amal seorang aja inilah. Gaji Ulun tuh nak menombok ke situ, makanya Ulun hendak menarampih jadi kepala sekolah itu kakak gaji seorang. Gaji sebagai dosen tuh nak kakak. Cuma udahlah kada apa-apa. Nah, jadi ada aja Pak yang protes 5.000 kemahalan. Tapi Ulun jalan aja terus. Gitu kan. Itulah masyarakat kita. Anak supaya bisa baca Al-Quran bayar 5.000 sebulan tuh nah berat. Kursus bahasa Inggris sebulan bayar 700.000 mampu aja. Itu nang Ulun rasa berontak rasanya hati ini nah.
Karena urusan agama aja, ilas-ilasan ya, bukan ustadznya. Kayak apa tuh mahasiswa ulun, Pak, hidup miskin juga. Suruh ilas-ilasan, ikhlas beramal, kan Kementerian Agama itu loh. Nah, yang hendak ulun sampaikan adalah begini. Nang ada masyarakat kita berpingkut mati kepada satu pendapat, lalu menyalahkan pendapat orang. Ada cerdas cermat, Pak, antara TK Al-Quran, dilaksanakan oleh BKP RMI. Ikutlah santri saya, kan ada babak rebutan tuh Pak, yang memencet bel itu nah. Lalu ada pertanyaan dari Dewan Juri begini, coba kalian bacakan bagaimana bunyi bacaan ruku ketika sholat. Langsung santri saya memencet bel Pak. Ya, ragu B. Dibacalah oleh santri saya bacaan ruku itu begini, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Salah, jadi Dewan Juri, lempar ke kelompok lain. Nama mencet ke grogu A. Ya, bacakan. Subhana rabbil azim wa bihamdi 100. Nah, ulun tepok jidat. Berarti Dewan Juri ini pengetahuan fikihnya tentang sholat tuh sangat dangkal. Karena nang tahunya subhana rabbil azim wa bihamdi saja, gitu loh. Padahal menurut hadis banyak macam-macam bacaan ruku, termasuk yang ulun sampaikan ke santri ulun, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, disalahkan padahal orang Kementerian Agama tuh baik. Nah, maaflah kalau ada sedikit ini. Ini masyarakat kita. Makanya pas banar ulun, nah dalam 3 tahun terakhir ini di EN itu Fakultas Tarbiyah mengajar mata kuliah pendidikan Islam multikultural. Antara lain sampaikan, kita umat Islam ini macam-macam pemahaman keagamaan. Selama masing-masing ada dasarnya, ayo kita hormati. Tarawih hendak 11 silahkan. Hendak 23 silahkan. Hendak 43 silahkan. Ada contoh? Kado usah saling menyalahkan. Makanya Mesir Raya itu Pak Nur dulu, itu mungkin tahu lah sampai ceritanya, sejak awal sudah terlibat Pak. Di Mesir Raya itu awal-awal dulu ketika digunakan untuk sholat Jumat, tarawih segala macam, ini kebetulan memang imamnya di situ kayaknya berpaham Muhammadiyah. Jadi adzan Jumatnya sekali, tarawihnya 11 rakaat. Aman aja awal-awal, cuma semakin bertambahnya penduduk, yang banyak ke situ, banyak yang kada setuju. Akhirnya dalam tanda kutip dikudeta Pak. Berubahlah tata cara sholat Jumat. Nang tadi adzannya sekali menjadi 2 kali. Sholat tarawih yang tanya 11 menjadi 23. Nah, cuma kan di situ banyak mahasiswa YN, Pak. Nang tinggal di asrama itu sholat tarawih ke situ. Begitu selesai 8 rakaat, mereka ini membentuk jamaah tersendiri di teras masjid untuk melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Cuma ada akibatnya adalah pada saat yang sama ada 2 sholat. Di dalam nih melanjutkan sampai 23, di luar sholat witir 3 rakaat. Tak imbai imam nih nama membaca. Karena di dalam nih pakai pengeras suara, di luar kada, imam di dalam waladhdallin nang maaminakan di luar. Coba. Nah, ujar bobohan pengurus masjid kada bagus kayak ini. Akhirnya Pak, dilarang melaksanakan sholat witir di teras masjid. Amun hendak 11, witirnya bulikan. Laksanakan di rumah masing-masing. Stoplah sholat witir di situ. Yang 3 rakaat di luar tadi itu bergejolak lagi ini. Akhirnya mahasiswa kada sembahyang lagi ke situ. Udah masa ini belum tentu aja Muhammadiyah Pak. Ngaran mahasiswa. Ya hendak lakas. Nah, sekarang sudah 2 model. Jadi setelah 8 rakaat, nang hendak 11 tadi ganti imamnya untuk witir 3 rakaat. Nang hendak 23, bondur dulu istirahat atau duduk di tempat saja. Tuntung ini witir 3 rakaat, nang 11 tadi bulikan, maju pulang, nang ini melanjutkan 23. Bagus, itulah nang pas dengan keahlian ulun pendidikan Islam multikultural. Kita hormati, nang hendak 11 silahkan, 23 silahkan. Nah, jadi kada usah kita mempersoalkan lagi, apalagi bahari itu nang bau soli dengan kada bau soli jadi persoalan toh. Subuh bakunut kada bakunut, ulun terbuka jalan pian ulun subuh tuh kada bakunut. Tapi ulun apa bakunut tadi. Itu kada pokok.
Itu cabang fikih saja dalam bidang agama. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian tadi cara menentukan posisi bulan. Ya. Jadi maksud saya adalah hadis yang kita pakai sama, syariatnya sama, tapi ketika kita memaknai hadis itu berbeda. Jadi ulun tambahi sedikit, di kalangan Muhammadiyah itu ya, ru'yat yang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi tadi, melihat kan ada ru'yat di situ. Ru'yat itu ujar bubuhan Muhammadiyah ada selamanya diartikan melihat. Memang arti bahasanya melihat ru'yat itu. Bukan ruqyah ya. Ruqyah yang mengeluarkan jin dari awak itu bukan itu. Ru'yat. Ya. Nah, kalau ruqyah itu kan ro pakai ki gitu. Kalau ru'yat itu ro pakai hamzah itu nah ru'yat. Nah, jadi ru'yat oleh Muhammadiyah itu bisa diartikan dua, bisa diartikan melihat, bisa diartikan mengetahui. Artinya mengetahui itu kada mesti harus melihat langsung dengan mata kepala. Buktinya kata mereka apa? Coba pian baca surah Al-Maun, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihat terjemahannya. Apa artinya? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ada kata ro'a di situ. Kenapa? Artinya bukan melihatkah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, berarti kalau begitu ro'a itu tidak selamanya diartikan melihat, bisa diartikan mengetahui. Nah, kayak contoh tadi nah, Pak Tarmizi batakun di mana pian, ulun sudah di muka masjid, tapi sidin kada melihat. Cuma tahu informasinya ulun sudah di muka masjid itu ro'a. Kada yakin datangi ke situ. Nah, itu. Mau melihat ada orang, oh bojor-bojor, itu tuh ro'a juga artinya. Nah, ulun kira sadang jagin lah 40 menit, ini pina siang, sudah sebenarnya itu, niat ulun tadi nih itu tuh pengantar aja Pak. Karena ulun nak menyampaikan fikih puasanya itu, nah, karena banyak di antara kita, atau ada di antara kita yang, apalah, bingung. Ulun ambil contoh kayak ini. Puasa itu kan pada dasarnya diwajibkan kepada semua umat Islam. Jadi syarat wajib puasa itu hanya ada dua. Satu beragama Islam, dua sudah akil balik. Cuma artinya selain itu, yang sudah memenuhi dua syarat, pada prinsipnya siapapun yang beragama Islam, kemudian sudah akil balik, wajib hukumnya berpuasa. Nah, cuma nang wajib tadi, ada nang wajib puasa tapi kada boleh puasa. Apa maksudnya? Inya wajib puasa tapi kada boleh berpuasa. Wanita haid. Nah kan gitu. Wajib punya puasa. Cuma karena haid kada bolehnya puasa. Lalu puasanya kayaknya kan diganti di bulan lain. Berarti kan wajib punya nih puasa. Wanita nifas. Wajib puasa tapi kada boleh puasa. Nah ada orang yang wajib berpuasa tapi boleh kada berpuasa. Nah lain lagi kalau boleh kada atau hendak puasa kasidin silahkan, kada berpuasa boleh. Antara lain siapa itu? Salah satunya aja ya, wanita yang sedang hamil dan atau sedang menyusui. Lagi hamil nih nah, atau nang menyusui aja lalu ambil. Kan menyusui bayi nih, kalau 2 tahun hanya menyusui bayi pian. Maka kalau inya berpuasa, dikhawatirkan banyu susu ini kada banyak keluar. Puasa. Kan gitu. Nah, lalu ujar sidin, aku kada puasa. Ujar nang menyusui tadi. Sidin ini kan wajib puasa, tapi boleh tidak berpuasa. Kalau dia tadi tidak berpuasa, karena khawatir banyu susu kada keluar, atau keluar tapi sedikit, padahal bayinya lagi menyusu, maka akibatnya kesehatan dan pertumbuhan bayi itu akan terganggu, bahkan mungkin sakit. Nah, kalau kasus seperti ini, perempuan ini nah, di bulan lain nanti inya tuh apakah wajib qadha, ataukah wajib membayar fidyah, atau wajib kedua-duanya? Nah, ini banyak kan di masyarakat kita tuh. Nang bingung. Itu beberapa pendapat memang. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i, itu nah. Kalau wanita menyusui atau hamil tadi, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, bukan khawatir kepada dirinya,
kepada anaknya yang disusui tadi. Maka orang seperti ini dua kewajiban untuk mengganti puasanya. Qadha dan fidyah. Sebulan kada puasa, bulannya akan datang, dia harus bayar sebulan puasanya plus bayar fidyah. Tapi pendapat yang lain, madhab yang lain, Imam Ahmad bin Hambal misalnya, itu menyatakan bahwa wanita seperti ini hanya wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqadha puasa. Ya. Nah, jadi kecuali misalnya begini, dia khawatir terhadap bayinya sekaligus terkhawatir terhadap dirinya, maka membayar qadha aja Pak, kada fidyah. Ini menurut Syafi'i loh. Jadi kalau yang pertama tadi khawatir terhadap bayinya saja, maka dua-duanya kena qadha dan fidyah. Tapi kalau dia khawatir terhadap bayi dan sekaligus dirinya, atau khawatir terhadap dirinya saja, tidak khawatir kepada bayinya, maka yang seperti ini hanya qadha, tidak fidyah. Ini banyak di masyarakat itu yang ragu-ragu. Itu antara lain fikih puasa yang sedikit ulun sampaikan, tapi kira-kira cukup aja lah ya, karena sudah siang lah. Nah, rasa haus jawabannya. Oke, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat taqdir hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru yang telah menyampaikan ilmu dan pelajaran untuk kita semua, terutama hendaknya dalam kehidupan kita beribadah keseharian. Kita tutup majelis sebelumnya kami sampaikan bahwa insyaallah besok subuh akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Arni. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli